Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama mengawali ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga dan dilanjutkan dengan pembacaan Mazmur 91. Mari kita sama-sama membaca apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka?
Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di rumah-rumah, saya percaya bahwa kita semua ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara, puji Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu untuk datang sujud di hadapan Tuhan? Haleluya. Mari saudara, sebelum memulai ibadah ini kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berikan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Pujian penyembahan kami, biar Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biar Engkau disenangkan atas setiap yang kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah atas ibadah ini Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka semua yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Padamu-lah harapan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku. Dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Aku penuh dalam-Mu Yesusku. Aku penuh dalam-Mu Yesusku. Yesus, di dalam-Mu, di dalam-Mu harapanku, sukacitaku, sumber kekuatan, hanya Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, oh, oh. Terima kasih Yesus.
kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus Tuhan menjadi kesukaan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Nah, hari ini kami mau duduk diam Tuhan, lebih lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami supaya kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hai dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik bagi kita semua Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh berkumpul di dalam ibadah online ini Tuhan. Hanya oleh karena kasih anugerah-Mu yang mengumpulkan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk mengerti lebih dalam lagi firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar kami boleh belajar lebih dalam lagi Tuhan kebenaran firman-Mu hari ini. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membawa kami semua untuk mengerti lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, 18 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Apakah saudara sudah siap mengakhiri tahun 2020 ini dengan ucapan syukur, dengan hal-hal yang baik, sehingga kita meninggalkan tahun 2020 ini dengan hati yang gembira, dengan perasaan yang baik, dengan tidak melihat keburukannya. Saudara, ini sangat penting bagi kita semua. Tahun 2020 penuh dengan kejutan, penuh dengan surprise. Tapi saudara, kita dalam 18 hari ini, kita boleh cek kembali bagaimana kita mengisi tahun 2020 ini secara kesehatan rohani kita, secara kualitas keluarga, secara etika bisnis dan pekerjaan, secara kualitas kesehatan jasmani, secara pertumbuhan atau perubahan karakter kita. Saudara, jawabannya ada di tangan saudara. Tapi saya mau mengajak saudara untuk masuk ke tahun 2021 dengan lebih pasti, lebih positif, dan lebih progresif. Amin. Kita melangkah lebih pasti, kita melangkah lebih positif, dan kita melangkah lebih progresif. Satu hal yang penting yang kita harus lakukan di tahun 2021 adalah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini sangat penting sekali bagi kita semua. Bagaimana cara hidup berkenan di hadapan Tuhan? Saya mau baca di dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selamanya. Pertanyaan pertama dari Daud adalah, siapa yang boleh menumpang dalam kemah Tuhan? Kemah Tuhan adalah tempat tinggal Tuhan, tempat Tuhan berada di dalamnya. Dia sebagai raja, dia bertahta di tempat yang paling tinggi. Nah, itulah kemah Tuhan, rumah Tuhan. Ada satu pujian yang kita sering nyanyikan, yaitu mengenai satu hal yang kurindu berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang kupinta menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu,
menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara, pujian ini sangat indah sekali. Dikatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan memuji-Mu, menyembah-Mu, itu adalah hal yang menyenangkan hati kita dan hati Tuhan. Dan kita bisa menikmati kemurahan Tuhan dalam rumah Tuhan. Saudara, ini sangat penting. Kemah Tuhan adalah tempat perlindungan, menara yang kuat. Ada kekudusan, ada keagungan yang maha tinggi bertahta di dalamnya. Saudara, di Mazmur 61 ayat 4 berkata demikian, biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya, biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudara, indah sekali berada di dalam kemah Tuhan, karena kita mendapatkan perlindungan yang full dari Tuhan, yaitu naungan Tuhan pada kita semua. Amin. Di dalam kemah Tuhan ada perlindungan yang abadi dalam suasana persekutuan intim dengan Allah. Wow, luar biasa, saudara. Nah, siapa saja yang boleh masuk dalam kemah Tuhan? Ini, saya mencatat ada beberapa poin yang saya rekap di dalam Mazmur 15 ayat 2-5, yaitu pertama, orang yang berlaku tidak bercelah. Orang yang sikapnya tidak merugikan dan menyakitkan orang lain, saudara. Kedua adalah orang yang melakukan keadilan. Selanjutnya, orang yang mengatakan kebenaran segenap hatinya, yaitu apa? Orang yang tulus dan benar. Orang yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tidak menyebar fitnah. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yaitu orang-orang yang berbaik hati. Ya, orang yang tidak menimpa celah kepada tetangganya, hati yang lemah lembut, tidak suka cari gara-gara. Orang yang tidak memandang hina orang yang tersingkir, hidup penuh dengan kasih dan suka menolong, saudara. Orang yang memuliakan orang yang takut akan Allah, artinya apa? Mengerti menilai orang-orang kudus. Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, artinya apa? Artinya orang yang berkarakter, berkomitmen tinggi. Orang yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, suka menolong dan tidak minta balas budi. Orang yang tidak menerima suap, yaitu orang yang jujur dan bisa dipercaya, dan sangat penting adalah hidup berintegritas. Saudara, poin-poin inilah yang dikatakan oleh Daud. Orang-orang yang melakukan hal ini semua adalah orang-orang yang boleh masuk ke dalam rumah Tuhan atau kemah Tuhan. Saudara, pada saat kita melakukan hal-hal seperti begini, kita harus melakukannya dengan konsisten. Tuhan mencari orang yang melakukan segala hal yang baik seperti tercatat di dalam Mazmur 15 ini secara konsisten, yaitu apa? Secara terus-menerus meningkatkan kualitas dengan tidak mengenal lelah, saudara. Konsisten, ya. Jangan hari ini kita kerjakan, besok lupa kita kerjakan. Itu menghapus semua kebenaran kelakuan kita. Jadi kalau namanya konsisten adalah kita melakukan hal yang kita diajarkan secara terus-menerus dengan serius dan tidak mengenal lelah. Sehingga kalau kita mau mempertahankan konsistensi, kita harus periksa setiap hari hati kita, pikiran kita, kelakuan kita, tindakan kita. Bila kita berbuat dosa, mengaku dosa, berbalik daripada yang jahat, dan kita harus bisa memikul salib dan sangkal diri dan ikut Tuhan. Ya, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6-7 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Bila kita sudah sadar bahwa kita melakukan dosa, ayo mengaku dosa. Dan kita berbalik ke jalan yang benar. Dan Tuhan akan menyucikan kita daripada segala dosa.
Haleluya. Saudara, karakter dan teladan setia, benar, dan jujur ada di dalam Daud, saudara. Ini adalah inti daripada ajaran seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6 dikatakan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Saudara, hidup Daud adalah hidup setia, benar, dan jujur, saudara. Ya, gaya hidup dia yang setia, benar, dan jujur ini membuat Tuhan berjanji dan memberkati Daud sampai keturunannya. Saudara, di Mazmur 89 ayat 5-6 berkata, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Saudara, bila kita melakukan segala sesuatu tindakan dengan setia, benar, dan jujur, maka Tuhan berjanji kepada kita, ya, berjanji kepada kita untuk selama-lamanya, yaitu menegakkan, yaitu selama-lamanya bagi kita semua, saudara. Haleluya. Saudara, nggak usah takut akan hari esok. Hari ini yang paling penting adalah kita dekatkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan. Dan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita ingat di Mazmur 15 tadi. Lakukan itu semua dengan konsisten yang luar biasa. Maka Tuhan akan melihat kita sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 3 karakter Daud yang tadi kita baca, yaitu setia, benar, dan jujur. Kita mau melihat contohnya. Setia. Daud percaya sepenuhnya pada Allah. Di 1 Samuel 17:45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara, ini setia yang ada dalam hati Daud. Daud itu begitu setia kepada Tuhan. Pada saat dia maju berperang, dia tidak menyombongkan diri. Dia tetap memakai nama Tuhan. Nama Tuhan dikedepankan supaya dia dibela, diperkuat oleh Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri juga yang menolong dia untuk berperang dengan Goliat, saudara. Kedua, Daud cinta sama Tuhan, saudara. Dari mana kita tahu? Daud suka berdoa. Daud itu seorang pemain kecapi. Dia itu musikus, saudara. Dia memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan dengan kecapinya. Itu menandakan Daud itu setia kepada Tuhan. Dia banyak berdoa, dekat kepada Tuhan. Dan dia hidup di dalam perkenanan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan sendiri yang berkata bahwa Daud karena kesetiaannya, dia hidup berkenan di depan Tuhan. Daud hidup benar, ya. Dia tidak dendam. Saudara tahu ceritanya bahwa dia dikejar-kejar oleh Saul. Saul ingin membunuh dia karena prestasi Daud itu lebih hebat dan diakui oleh banyak penduduk pada saat itu. Tapi ada satu saat di mana Saul dalam posisi yang sangat mudah dibunuh oleh Daud, tapi Daud tidak membunuh dia. Bahkan Daud mencurahkan kasihnya kepada Saul. Dia mengasihi Saul. Saudara, karakter ini sangat penting bagi kita untuk pelajari. Bahwa Tuhan mengajar kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan mengasihi musuhmu. Ya, saudara, dalam kebenaran kehidupan Daud, dia selalu mengandalkan Allah. Saudara, Daud tidak takut, tidak gentar menghadapi Goliat
yang begitu besar karena ia memiliki Allah yang jauh lebih besar. Daud tidak takut. Dia setia dan melakukan hal yang benar, yaitu dia tahu bahwa dia mempunyai Allah yang jauh lebih besar daripada Goliat. Saudara, seperti permasalahan hidup kita, kita mempunyai masalah yang besar, tapi saudara harus ingat, Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga adalah kejujuran. Saudara, Daud hidup dalam setia, benar, dan jujur. Ya, dia berani merendahkan hati dan mengaku kesalahannya. Berapa banyak manusia sudah berbuat salah, kalau ditegur tidak mau terima, malah galakan dia. Tapi Daud orang yang jujur, dia merendahkan hati dia dan mengaku kesalahan dia. Di 2 Samuel 12 ayat 13 berkata, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, untuk kesalahan yang kita akui, ya, untuk dosa-dosa yang kita akui kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkata, langsung meresponnya dengan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, luar biasa. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, kita belajar lagi satu hal lagi dari Daud, yaitu Daud mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Di 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Ini mendatangkan Daud adalah orang yang jujur, yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia tidak main-main, karena dia tahu bahwa dia telah berbuat dosa. Saudara, berapa banyak dari kita yang telah berbuat dosa, lalu kita lupa bertobat, lalu kita lakukan lagi. Saudara, kita belajar dari Daud. Dia masuk ke dalam kamar dia berdoa, bertekun, doa, berpuasa, dan itu dilakukannya semalam-malaman, dan dia berbaring di tanah. Saudara, Daud memberikan 3 karakter utama bagi kita semua, yaitu hidup setia, benar, dan jujur. Nah, 3 karakter ini adalah bagian dari hidup integritas. Kalau saudara dan saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup berintegritas, saudara. Integritas artinya apa? Integritas artinya hidup berkredibilitas dalam etika, ada moral, karakter, tingkah laku, kepribadian, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Saudara, tadi poin yang kita baca di dalam Mazmur 15, kita jalankan satu persatu. Itu semuanya akan membawa kita semua memiliki karakter seperti Daud, yaitu setia, benar, dan jujur. SBJ, saudara. Dan karena kita hidup di dalam kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran, maka lengkaplah hal ini membuat kita hidup di dalam kehidupan yang berintegritas. Kehidupan yang penuh dengan kepercayaan bagi Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Saudara, masuk ke dalam tahun 2021, ya. Kita masuk dengan karakter, dengan perilaku, dengan tindakan yang integritas. Yaitu apa? Hidup dalam kesetiaan, kebenaran, dan kejujuran. Saudara, 3 komponen ini tidak muncul begitu saja, tapi kita harus komitmen, harus konsisten, dan harus disiplin melakukannya. Ayat ini sangat mudah, tidak perlu pakai ilmu yang tinggi untuk mencernanya. Baca Mazmur 5 ayat 1-5, dan baca ayat di Samuel. Saudara bisa mengetahui
bagaimana karakter seorang Daud dan apa yang perlu kita teladanin dari seorang Daud, yaitu hidup dalam setia, benar, dan jujur. Selamat masuk di dalam tahun 2021 dengan sikap penuh integritas, dan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri firman Tuhan pagi ini. Bapa di surga, berterima kasih Tuhan atas ajaran-Mu bahwa kita semua, bagaimana kita semua untuk masuk dalam kemah-Mu Tuhan Yesus. Ada hal yang perlu kita lakukan semua, sehingga kami boleh belajar dari seorang Daud ya Tuhan, yaitu hidup setia, benar dan jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh melangkah di tahun 2021 ini dengan pasti, dengan positif dan progresif. Kita mau hidup berintegritas ya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap langkah hidup kami di tahun 2021 ini. Dan kami mau ambil satu langkah, yaitu berkomitmen, hidup yang konsisten dan disiplin atas semua ajaran Tuhan Yesus. Agar kami semua boleh hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, sebelum kita semua berpisah, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Kita semua mau menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita sama-sama katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.